Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Sukma, Hadir. Anissa, Hadir, Bu. Alfian. Baik, hari ini kita akan membahas tentang buku fiksi dan non-fiksi. Apakah ada yang tahu perbedaan buku fiksi dan non-fiksi itu apa? Saya, Bu. Kalau buku fiksi adalah suatu karya sastra yang berisi cerita rekaan yang didasari imajinasi pengarangnya atau bukan kejadian nyata dan hanya berdasarkan angan-angan fantasi pengarang. Ya, betul sekali. Yang kedua, struktur buku fiksi. Yang pertama ada abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima resolusi, yang keenam koda atau reorientasi. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri buku fiksi. Bisa tolong sebutkan, Sukma? Oke, ciri-ciri buku fiksi bersifat rekaan atau imajinasi. Ya. Yang kedua, menggunakan bahasa yang konolatif atau tidak sebenarnya. Ya. Yang ketiga, tidak mempunyai sistematis yang baku. Yang keempat, memiliki pesan moral atau amanat yang disampaikan kepada pembaca. Yang kelima, ketika dibaca, ceritanya membuat pembaca menjadi merasakan yang sedang diceritakan. Baik. Yang keempat ada unsur-unsur buku fiksi. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah tulisan. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah setiap individu yang ada di dalam cerita dengan karakternya masing-masing. Yang selanjutnya ada latar, boleh disampaikan oleh Alfian. Baik, Bu. Kalau untuk latar itu suatu keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita. Jadi selain latar itu juga bisa dikatakan sebagai keterangan. Jadi maksudnya itu berhubungan dengan waktu, ruang, dan suasana. Ya, betul. Yang keempat ada alur, boleh disebutkan Anissa? Alur adalah rangkaian kejadian atau peristiwa yang membentuk jalan cerita. Di dalam alur terdapat konflik yang menggambarkan pertentangan setiap tokoh dalam cerita yang menghasilkan ketegangan. Adanya konflik membuat jalan cerita menjadi lebih menarik karena terdapat proses klimaks dan anti klimaks. Ya. Yang kelima ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penulis menyampaikan ceritanya. Biasanya terdapat majas-majas tertentu yang digunakan oleh penulis seperti majas perbandingan, sindiran, penegasan, hingga pertentangan. Yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita tersebut. Baik, yang terakhir ada contoh buku fiksi. Boleh sebutkan siapa yang mau menyebutkan? Saya boleh, Bu. Yang buku fiksi itu termasuk novel ya, Bu? Iya, betul. Terus apa Novel, lagi? roman, cerpen, puisi, sama dongeng ya? Iya, betul. Baik, selanjutnya buku non-fiksi. Pengertian non-fiksi merupakan sebuah karangan atau tulisan yang bersifat informatif. Penulisannya mempunyai tanggung jawab atas kebenaran dari peristiwa, orang, dan atau informasi yang disampaikannya. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri non-fiksi. Anissa, tolong sebutkan. Ya. Ciri-ciri non-fiksi yaitu 1. Bahasa yang formal atau baku. 2. Bahasa yang denotatif. 3. Isinya berkaitan tentang fakta atau aktual. 4. Tulisannya bersifat ilmiah populer. 5. Isinya diambil dari yang sudah ada ataupun penemuan. Ya, betul. Yang ketiga ada unsur-unsur teks fiksi. Yang pertama ada cover buku. Yang kedua rincian subbab buku. Yang ketiga judul subbab. Yang keempat tokoh dan penokohan. Yang kelima tema cerita. Yang keenam menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan topik tersebut. Yang ketujuh penyajian alur cerita. Selanjutnya ada struktur teks cerita non-fiksi. Yang pertama ada orientasi. Boleh Alfian sebutkan orientasi itu apa? Orientasi itu adalah merupakan bagian yang perkenalkan sebuah pembahasan yang akan dikaji dalam sebuah cerita non-fiksi. Yang biasanya berisi tentang pengenalan tokoh, terlibat dalam cerita dari awal sampai semua cerita. Ya. Ya. Yang kedua ada urutan peristiwa. Boleh sebutkan Sukma? Urutan
urutan peristiwa, menjelaskan tentang urutan peristiwa atau kejadian yang terjadi mulai dari awal hingga permasalahan berakhir. Ya. Yang ketiga, reorientasi. Anissa? Reorientasi itu berisi tentang kesimpulan suatu cerita dan penutup cerita, umumnya berisi amanat atau pesan moral yang dapat diambil. Ya. Ya. Yang kelima, ada bentuk karangan non-fiksi. Boleh sebutkan Alfian. Alfian. Yang pertama itu ada riwayat hidup atau biografi. Yang kedua itu ada esai. Yang ketiga ada karya tulis ilmiah. Yang terakhir ada catatan dokumen. Ya. Riwayat hidup atau biografi seorang merupakan tulisan yang berisi perjalanan hidup seseorang, baik ditulis sendiri maupun ditulis oleh orang lain. Yang kedua ada esai. Esai merupakan sebuah karangan atau tulisan yang membahas suatu tema dari sudut pandang pribadi penulis. Yang ketiga, karya tulis ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Contohnya seperti skripsi, tesis, makalah, jurnal, artikel, hasil penelitian, dan kertas kerja. Yang terakhir ada catatan dokumenter. Cerita sejarah merupakan tulisan yang bercerita tentang masa lalu suatu objek. Baik, ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu. Jika tidak ada yang bertanya, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. 3 orang tercepat yang bisa menjawab, Ibu akan memberikan poin tambahan untuk kalian. Baik, yang pertama, buku yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari siapa yang mau menjawab? Buku fiksi. Baik, Alfian. Kenapa buku fiksi? Karena kalau saya itu buku fiksi itu adalah suatu cerita, suatu pengarang yang mungkin hanya dibuat-buat, khayalan, imajinasi aja. Iya. Ada buku non fiksi dibuat berdasarkan titik realita atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Fakta. Ya, kenapa fakta? Karena buku non-fiksi ini dibuat dengan sesuai kejadian yang terjadi. Ya, betul. Ya, betul. Yang terakhir, salah satu contoh dari buku non fiksi adalah Sebu A. Buku biografi. kenapa? Karena yang B, C, dan D itu termasuk ke buku fiksi. Iya, betul sekali. Yang dari awal Ibu penjelasan tadi ya. Ya. Baik. Baik. Tidak ada pertanyaan lagi kan? Sudah, Bu. Baik, pembahasan pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya di buku paket. Catat ya. Catat ya. Di buku paket halaman 275 sampai 282. Dan tugasnya ialah memilih dan membaca buku fiksi maupun non fiksi. Dan tugasnya ialah memilih dan membaca buku fiksi maupun non fiksi, lalu mencatat informasi, unsur-unsur, langkah-langkah dalam merangkum, mengubah data bacaan menjadi gagasan pokok. Terus jangan lupa identitas bukunya dicatat juga ya. Baik, Bu. Baik, cukup sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.